Miko tiba-tiba melihat sebuah drone bersenjata terbang mendekat. Ia langsung sadar bahwa itu adalah drone militer yang berbahaya. Tanpa banyak bicara, Miko memanjat kembali ke tempat semula dan berteriak kepada Masa, "Lari sekarang!" Masa yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi belum sempat bertanya ketika sebuah peluru melesat dan hampir mengenai pipinya. Karena panik, Masa langsung berlari sekuat tenaga dan Miko menyusul dari belakang. Drone itu terus menembaki mereka, tetapi peluru-pelurunya tidak mengenai tubuh mereka. Miko menoleh ke belakang dan akhirnya mengenali drone tersebut. Itu adalah SG Nemesis 1.0, drone militer yang terkenal karena mengejar apapun yang bergerak dan tidak berhenti sampai targetnya hilang. Sambil berlari, Miko menjelaskan bahwa drone itu dijuluki pengejar gila, sebuah senjata yang dulu sangat ditakuti para tentara. Mendengar itu, Masa semakin panik. Miko tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Masa mengatakan bahwa tidak ada jalan di sana, tetapi Miko menyuruhnya menerobos saja. Drone itu tetap mengikuti mereka dari belakang, tidak terhalang pepohonan atau semak. Saat menerobos ranting-ranting, Miko menemukan sebuah tikus liar di batang pohon. Ia mengambil tikus itu, memikirkan sebuah cara terakhir untuk menyelamatkan mereka. Ia lalu menyuruh Masa untuk berhenti total ketika hitungannya sampai 0. Masa mencoba protes, tetapi Miko tetap melanjutkan hitungan mundur. Saat hitungan mencapai 0, Miko melempar tikus itu ke arah drone. Tikus itu tepat mengenai kamera sensor gerak drone. Drone itu kemudian mencari target bergerak terdekat dan menemukan tikus yang berlari di dahan pohon. Drone tersebut langsung menembaki tikus itu sampai hancur. Setelah itu, drone berbalik menghadap Miko dan Masa, tetapi keduanya sudah membeku tanpa gerakan seperti patung. Drone itu mengitari mereka beberapa kali untuk memastikan tidak ada pergerakan. Karena tidak menemukan target bergerak, drone itu akhirnya pergi dan mengumumkan bahwa misinya selesai. Masa langsung jatuh ke tanah sambil menangis lega karena masih hidup. Sambil terisak, ia bertanya kepada Miko, "Apa sebenarnya benda itu?" Miko menjawab bahwa drone itu adalah senjata pembunuh buatan Republik Aldir yang dulu digunakan di medan perang. Drone itu tidak bisa membedakan antara musuh dan sekutu, sehingga dianggap produk cacat dan sudah tidak digunakan lagi. Masa kaget dan bertanya, apakah drone seperti itu benar-benar pernah dipakai? Dan mengapa Miko seolah tahu banyak tentangnya? Miko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit dan berpikir keras. Ia merasa kehadiran drone itu sangat mencurigakan, karena seharusnya tidak ada di tempat seperti pulau ini. Ia mulai curiga bahwa pulau ini mungkin memiliki hubungan dengan militer Aldir. Setelah kejadian dengan drone, Miko kembali ke rumah. Di dalam rumah, Kyo sedang sibuk memasak. Begitu melihat Miko masuk, suara perut Kyo langsung ikut menyapa, membuat Kyo menggerutu karena Miko pulang terlambat. Ibunya menegurnya pelan bahwa seharusnya ia menyambut Miko dulu sebelum mengeluh. Miko mendekat dan melihat apa yang dimasak. Kyo bangga mengatakan bahwa ini adalah rebusan sisa makanan spesialisasinya dan mengingatkan Miko bahwa ia biasanya suka makanan itu. Ia menyajikan satu mangkok penuh sambil berkata bahwa ia bisa membeli bahan sisa yang lebih berkualitas berkat uang yang Miko berikan. Miko melihat rebusan itu dan berpikir dalam hati bahwa ini sama sekali tidak seperti berkualitas. Tapi ia duduk saja dan mencoba makan. Bagi Miko, rasanya sangat asam dan hampir tidak layak dimakan. Makanan militer pun rasanya jauh lebih baik dari ini. Tapi Kyo memakannya dengan begitu semangat, sampai bersorak-sorak mengatakan betapa lezatnya rebusan itu. Miko bertanya pada ibu Kyo dengan suara pelan, bagaimana mungkin Kyo menganggap ini lezat? Ibunya menjawab bahwa di pulau ini, bahkan sisa makanan pun sulit didapat. Sejak kecil, Kyo sudah terbiasa makan yang jauh lebih buruk. Jadi baginya makanan ini sudah seperti pesta. Tiba-tiba Kyo menemukan sepotong kecil daging dan sangat gembira, menyebutnya jackpot besar. Setelah memakannya, ia langsung meminta gaji yang Miko dapatkan hari itu. Tapi Miko menjawab bahwa ia sudah memberikan uang itu pada Masa.
dan ia akan terus membantu Masa. Mendengar itu, Kyo langsung berdiri dan berteriak, membuat mangkuknya tumpah. Ia menyalahkan Miko atas rebusan yang jatuh itu. Sambil hampir menangis karena masih ada sedikit yang tersisa, Miko bangun dari kursinya dan berkata bahwa ia punya rencana untuk sisa makanan itu. Ia menyuruh Kyo mengambil sisa rebusan dan mengikutinya. Mereka tiba di hutan dengan sebuah keranjang jerami. Miko menuangkan sisa rebusan ke tanah. Kyo protes keras karena mengira Miko membuang masakannya. Miko berkata bahwa ini bukan dibuang, tetapi daur ulang. Ia memasang tongkat dan menyusun keranjang jerami menjadi sebuah perangkap sederhana. Ia menjelaskan bahwa bagi binatang buas, makanan sisa yang bau pun adalah makanan lezat. Jadi ini bisa menarik mangsa kecil seperti tikus. Kyo jijik dan bertanya apakah aman makan tikus. Miko menjelaskan bahwa tikus got di kota memang berbahaya, tapi tikus hutan justru sumber protein penting. Jika Kyo tidak suka idenya, mereka bisa berjalan lebih jauh. Mereka berjalan melewati semak-semak yang lebih lebat. Kyo bingung kenapa harus sampai di tempat seperti itu. Tapi Miko mengatakan bahwa semak tebal justru tempat yang bagus. Mereka pun menemukan perangkap yang sudah Miko pasang sebelumnya. Seekor burung tertangkap hanya dengan umpan seekor ulat. Miko bertanya, apakah burung ini cukup untuk makanan hari ini? Kyo mengangguk dengan mata berbinar. Sementara itu, di gedung manajemen tambang, para wakil direktur melaporkan hasil minggu ini kepada Akechi. Mereka mendapatkan 643 ton hasil tambang, tetapi 9 budak meninggal, kebanyakan karena malnutrisi dan kelelahan. Salah satu wakil direktur bertanya, apakah makanan harus ditambah? Akechi langsung melempar laporannya dan berkata, dalam penilaian perusahaan, nyawa manusia tidak ada nilainya. Ia memotong pembicaraan wakilnya, lalu mengatakan bahwa semakin besar hasil tambang yang ia hasilkan, semakin cepat ia dipromosikan ke kantor pusat. Ia tidak mau terjebak di pulau sampah ini. Ia memerintahkan agar produksi tambang diprioritaskan, tanpa peduli berapa banyak budak yang mati. Wakil direktur berikutnya melaporkan tentang total upah para pekerja, 2,88 juta yen, dan penjualan barang 2.523 juta yen. Mereka tertawa jahat, mengatakan bahwa para pekerja langsung menghamburkan uang untuk makan dan minum, begitu menerima upah. Seperti hewan yang mudah terperangkap. Akechi mengangguk sinis, lalu salah satu wakilnya berkata bahwa G8 Masa tampaknya sedang berusaha mengumpulkan dana untuk membeli Paradise Pass, sesuatu yang hanya bisa dibeli jika seseorang mengumpulkan 1 juta yen. Para wakil direktur langsung tertawa. Mereka menganggap seorang budak seperti Masa tidak mungkin bisa menabung sebanyak itu. Namun mendengarnya, senyuman licik mulai muncul di wajah Akechi. Pagi itu masih basah oleh embun. Ketika Masa berdiri di depan rumah kecil Miko, ia mengetuk pintu pelan, berharap sahabatnya sudah bangun. Sebelum ia sempat mengetuk lagi, sebuah suara terdengar dari samping rumah. Mau apa pagi-pagi begini? Masa menoleh dan membelalakkan mata. Di samping rumah, Miko tergantung pada selembar kain. Seluruh berat tubuhnya ditahan dengan satu tangan. Urat-urat lengannya terlihat menonjol. Napasnya teratur, seolah itu adalah hal biasa. Miko, kau sedang apa? Masa hampir tersedak oleh keterkejutannya. Miko turun ke tanah dengan lompatan ringan. Seperti yang kau lihat, tubuhku masih terlalu lemah. Kalau ingin mencapai tujuanku, aku butuh kekuatan jauh lebih besar daripada ini. Masa menatapnya dengan campuran heran dan kagum. Kau ini aneh sekali, katanya sambil tersenyum. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Kyo keluar sambil mengucek mata. Siapa yang berisik dari tadi? Tanyanya malas. Begitu melihat Masa, ia langsung fokus. Kau siapa? Aku Masa, rekan kerja Miko, jawabnya gugup. Kyo langsung menyodorkan tangan. Wajahnya berubah serius. Kembalikan uang yang kau ambil dari Miko. Itu uang makan kami. Mata Masa melebar. Itu. Kyo memegang perutnya sambil mengeluh. Kami selalu kelaparan di tempat ini. Uang itu sangat penting. Kata-kata itu menusuk sesuatu dalam hati Masa. Ia tiba-tiba teringat Yui, adik perempuannya, yang pernah berjalan pulang di sisinya sambil memegang perut, menahan lapar, lalu tersenyum bahagia, hanya karena diberi roti rusuk remah favoritnya.
Wajah Masa melunak. Ia berlutut menatap Kyo langsung. "Maafkan aku akan membawa makanan lezat saat datang lagi. Jadi, tolong maafkan aku." Kyo berpaling seolah pura-pura tidak peduli, tapi nadanya jelas. "Kalau begitu, bawa sesuatu seharga 1.000 yen." Tak lama kemudian, mereka pun berangkat bersama menuju tambang bawah tanah. Suasana kerja sangat sibuk. Haida berjalan terhuyung-huyung, membawa keranjang penuh biji. Jelas terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. "Ishuka, bantu Haida!" seru Masa tanpa ragu. 2 orang lebih kuat dari 1. Isuka langsung berlari dan mengangkat sisi lain keranjang itu. Haida tampak sangat lega. Tiba-tiba suara langkah sepatu elegan terdengar bergema. Akechi, sang direktur tambang, masuk bersama wakil-wakilnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Luar biasa, Masa. Kamu bukan hanya mengerti keselamatan kerja, tetapi juga mampu memimpin tanpa kekerasan. Rumor tentangmu ternyata benar." Masa kaku. Ia melepas helm dan menunduk hormat. "Terima kasih. Tapi bagaimana Anda tahu tentang saya?" Akechi mendekat dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kau terkenal, pengawas muda yang meningkatkan produksi hanya dengan kerjasama. Orang sepertimu berharga." Masa menunduk. Wajahnya memerah karena bangga. Akechi tersenyum lembut. Senyum yang terasa manis. "Karena itu," katanya pelan, "aku ingin memberimu hadiah. Hadiah khusus yang pantas diterima orang sepertimu." Masa hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berbisik pada Miko, "Kau dengar itu? Mungkin dengan ini kita bisa menabung untuk Paradise Pass." Namun wajah Miko justru menegang. "Masa, hati-hati. Hadiah itu." Terlalu banyak berpikir. Masa menepuk pundaknya dan berlari mengejar rombongan direktur. Kebaikan orang harus diterima dengan jujur. Miko menatap punggung Masa menjauh. Perasaannya menegang, seperti ada batu besar mengganjal di dadanya. Setibanya di depan rumah Masa, Akechi menutup hidungnya dengan jijik. "Tempat ini lebih kotor dari yang kubayangkan. Tidak layak untuk pria sejati." Masa membuka pintu dengan canggung. "Maaf, silahkan masuk. Aku buatkan teh." Namun, begitu Masa menjauh, suara perintah dingin keluar dari bibir Akechi. "Periksa semuanya." Para wakil direktur langsung menyebar seperti anjing pemburu, merobek setiap sudut rumah kecil itu. Masa menoleh bingung. "Apa yang kalian..." Blak! Tinju Kusanagi menghantam perutnya begitu keras hingga dunianya berputar. Masa jatuh berlutut, lalu segera ditekan ke lantai. Seorang wakil direktur duduk di punggungnya, mengunci kedua tangannya. Akechi berjongkok, menatap Masa seperti memandang sampah. "Di mana kau menyembunyikan uang untuk membeli Paradise Pass?" Ia menggenggam rambut Masa dan menariknya paksa. Air liur menetes dari mulut Masa ketika kepalanya terangkat kasar. "Jadi, hadiah khusus itu cuma jebakan?" Suara Masa gemetar. Akechi tertawa kecil. Baru sadar, budak memang lambat berpikir. Air mata Masa mulai turun, bercampur darah dan debu. "Aku tak punya apa-apa. Aku hanya budak." "Cukup," kata Akechi dingin. Ia mengangguk pada wakilnya. Pria itu mendekat, membawa tang. Masa meronta, namun tubuhnya tertahan kuat. Tang itu mencengkeram gigi depannya. Dingin, kasar, tak berperasaan. Tarik, dan terdengar suara krek yang menyayat. Teriakan Masa menggema memenuhi rumah kecil itu. Darah memancar, jatuh ke lantai kayu seperti hujan merah. Rasa sakitnya menusuk sampai tulang. Akechi menatapnya tanpa simpati. "Kau mengira hanya uangmu yang bisa hilang?" Ia mendekat, suara rendahnya seperti racun. "Aku tanya sekali lagi, di mana kau menyimpan uangmu? Kalau tidak, apa yang mau kau korbankan berikutnya?"